kita sambut Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Kepala Badan boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Selamat datang Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Sudah itu? Ya, ya. Pokoknya ramai sekali. Alhamdulillah. Terima kasih juga ya, Bapak. Dan kami speech motivation oleh Gubernur Jawa Tengah. Nggak usah tepuk-tepuk, nggak dapat sepeda. Ya. Yang sudah sarapan angkat tangan. Loh, pertanyaannya bukan sudah atau belum, yang sudah sarapan angkat tangan atau tidak. Loh, ini nanti kalau di Korea kamu ditanyanya kayak gitu. Yang sudah sarapan angkat tangan. Oh sudah, lumayan. Yang belum angkat tangan. Oke. Tenang, gak usah komentar, nasib kita sama, aku juga belum. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pak Beni terima kasih. Pak Beni Ramdan ini sahabat saya, aktivis, dan hari ini diamanai untuk memimpin BP2MI. Dan tentu saja sudah beberapa kali Jawa Tengah dibantu, terima kasih Pak. Kita senang termasuk koordinasi kita ketika harus melayani PMI kita di luar. Dan beberapa kali kita mendapatkan cerita baik yang wow, membanggakan. Dan mereka pergi mencari rezeki, kerja profesional, baik, bayaran lebih tinggi ya Pak Beni ya. Bayaran lebih tinggi, bisa menabung, bisa membantu orang tua, wow itu sesuatu yang menjadi hakikat hidup gitu. Tapi bukan tidak ada persoalan, maka Pak Beni dan seluruh jajaran dari BP2MI, kami sering mengganggu, sering bertanya, sering minta petunjuk, minta arahan itu karena di mana warga negara kita berada di muka bumi ini, kalau ada persoalan ya kita selesaikan. Kita selesaikan. UNES terima kasih juga sudah memberikan tempat, memberikan waktunya, kerjasamanya, pendidikannya, tentu ini menjadi begitu penting untuk kita. Maka Kepala Dinas Tenaga Kerja saya ini kita minta untuk improve ke beberapa kampus, perusahaan untuk kita sampaikan. Pak Beni, Bapak Ibu, minggu ini saya lagi keliling ke beberapa tempat untuk mengeksekusi apa yang menjadi harapan Pak Presiden terkait dengan penurunan angka kemiskinan. Ini rentetannya ternyata panjang sekali. Ketika negara ini bercita-cita menjadi negara maju, maka problem utama yang esensial ini mesti kita bereskan dan targetnya jelas. 2024 kemiskinan ekstrim 0. 0 itu angka yang menjadi target yang tidak ringan, serius itu. Maka pertama adalah mencari datanya. Kami berkeliling ke kantong-kantong kemiskinan ekstrim, kita cari satu persatu. Saya minta kades yang paling tahu untuk mereka mencari detailnya. Siapa, di mana, kondisinya seperti apa. Itu yang pertama. Maka data mesti clear and clean agar intervensi tidak keliru.
Yang kedua, kami cek juga karakternya. Apakah miskin ini karena rumahnya atau pengeluarannya, dan pengeluarannya sebenarnya cukup rendah Pak. Hanya 400.000 per bulan. Jadi kita yang pengeluarannya hanya 400.000 per bulan, kita miskin. Salah satu pengeluaran. Kan itu kecil sekali. Masa bangsa kita tidak bisa menaikkan minimal UMK? Minimal. Kalau UMK saja sudah tidak masuk kategori miskin. Agar bisa UMK, maka harus kerja. Untuk bisa kerja, gak boleh leta-leti. Keterampilannya harus bagus, penyesuaian terhadap industrinya harus oke. Kalau hari ini ke Korea pasti bahasanya, disiplinnya menyesuaikan karena kita akan bekerja di tempat orang. Dan buruh itu bukan budak. Ya, buruh bukan budak. Maka kalau kemudian dilakukan perbudakan, kita lawan. Gitu, kita lawan. Kalau bekerja sebagai buruh pasti akan punya hak-haknya. Ini sesuatu yang umum saja. Maka pengalaman saya ketika ada problem PMI di luar, feeling saya langsung, ini mesti ilegal berangkatnya. Itu satu. Maka dengan Kemlu kita sangat aktif, dengan KBRI aktif, sehingga pernah kejadian kita beberapa kali Pak, dibantu BP2M untuk ngelacak, dibantu Kemlu untuk ngelacak. Terakhir kemarin yang agak rame, agak viral yang di Kamboja, ternyata mereka pergi, Pak Ganjar saya disekap. Disekap seperti apa? Saya pikirnya itu bayangnya disekap, di ruang tertutup, dia kerja, mungkin dipukuli, digebuki, perbudakan begitu. Akhirnya kami berhasil, kita vikol. Wow. Sorry ya, saya juga kalau soal perlakuan digital kita milenial juga. Kamu benar di Kamboja, nggak usah bohong. Sherlock, oh gitu dulu. Sherlock dulu, dia Sherlock, yes. Saya cek, kan dia pasti nggak pikir bisa komunikasi langsung sama saya minta nomor teleponnya, saya telepon duluan Pak, telepon dimatikan, nggak percaya saya kan, ini bohong ini laporannya, pasti bohong. Ternyata apa? Dia tulis, Pak saya masih bekerja nggak berani, nanti Pak jam 12 malam, wah udah tidur saya sudah 12 malam gitu, tapi saya tungguin, Pak ini jam 12 malam, oke. Ternyata sebelum jam 12 dia sudah kontak, saya sudah free Pak. Oke, langsung saya kontak, minta Sherlock, begitu Sherlock benar posisinya di Kamboja, dan pada saat itu saya mau vikol. Begitu Sherlock ke vikol itu jaraknya hanya 3 menit. Oke, vikol sekarang. Saya cari tempat dulu Pak, cari tempat dulu. Yang saya bayangkan, Bapak Ibu teman-teman, dia digepui sampai bengep-bengep yang saya bayangkan, karena disekap tuh, ngerti menjadi kerja rodi gitu. Setelah kita wajahnya nggak ada yang bengep, wajahnya utuh ya, terus kemudian masih ngobrol-ngobrol. Siapa kamu? Itu. Saya kemarin lapor Pak, kamu dari mana? Dari Jawa Tengah. Wah ini. Pak ini biar jubirnya aja. Siapa jubirnya? Ya Pak saya Pak. Kamu dari mana? Dari Jakarta Pak. Dari Jakarta. Yang kamu dari mana? Sumut. Kamu dari? Wah ternyata dari banyak tempat. Akhirnya kita cek 55. Lalu pertanyaan saya pertama Pak Beni, ngaku aja kamu pasti ilegal. Ya Pak gitu. Ini teman-teman ya, saya ceritakan dulu pengalaman saya. Akhirnya saya kontak Menlu kontak kedutaan, KBRI saya telepon sampai kepolisian nasionalnya. Kalau di kita Kapolrinya lah gitu. Di Kapolrinya Kamboja itu. Digerebek, berhasil dan kita pulangkan. Berapa hari dari itu kemudian tiba-tiba orang yang bekerja di galangan kapal di Somalia, jauhnya ini lapor lagi. Jadi pengalaman ini Bapak Ibu teman-teman saya ceritakan karena memang kondisi itu bisa terjadi apapun. Nah insya Allah di beberapa negara yang maju ceritanya beda. Kemarin saya datang ke SMK saya, SMK 2 Wonogiri, saya ceritakan, yang saya tampilkan pertama adalah uploadan IG saya Pak. Ini termasuk skilled labor, dia lulusan SMK,
Dia membuat video, terharu juga saya. Dia pakai sepatu, terus kemudian videonya dia upload di tempat dia di CC ke saya. Dia cerita, saya sekarang lagi di Jepang. Saya bekerja di Jepang. Saya tidak pernah mimpi bisa kerja di Jepang. Karena keluarga saya miskin. Lalu apa yang dia ceritakan? Saya lulusan SMP dan saya sudah frustasi. Pasti tidak bisa sekolah lagi. Tiba-tiba dikasih tahu temennya, tetangganya, kemudian dia baca koran. Saya punya SMK gratis Pak, hanya untuk orang miskin. Saya punya 3, alhamdulillah sekarang bisa kita tambah 15, jadi 18. Cuman yang 3 ini spesial karena boarding school. Dia mesti nginep, kita kasih makan, kita kasih pakaian, sekolah free. Dengan misi, kelak kemudian hari anak ini akan menjadi tulang punggung untuk memperbaiki kemiskinan keluarganya. Jadi investasi kita ya kira-kira 3 tahun Pak. Tapi Pak kita gembleng Pak. Kita gembleng, ya kayak militer gitu. Kalau kita tanya aslimu mana? Siap menjawab, wah gitu-gitu. Dan itu disiplin. Cengengesan, tewapuk kira-kira gitu. Tapi ini nggak dipukul. Akhirnya apa yang terjadi? Anak itu menyampaikan, tadi Pak Beni bisik-bisik ke saya, kalau kerja di Korea bayarannya berapa? Lebih tinggi bayarannya Pak Beni katanya. Jadi ada harapan Bapak Ibu, teman-teman. Dan anak itu kemudian menceritakan, saya ketemu sekolah SMK Jateng gratis, sekarang bisa sekolah. Dan saya cari orang itu, cari dong orang tuanya di mana? Ketemu, wah orang tuanya memberikan testimoni terharu. Ini rumah saya dulu sudah mau ambruk, sekarang diperbaiki anak saya. Keren ya. Ini restu orang tua dan bagaimana membalas seluruh jasa orang tua. Ini teman-teman saya ingetin cerita sepenggal ini. Dan itulah yang Bapak Ibu teman-teman juga pasti akan bisa melakukan itu. Yang saya di kemiskinan ekstrim itu Pak Beni nemu Pak, bahwa di rumah tangga itu kira-kira umpama ada 4-5 yang anggota keluarga. Saya suruh cari ini yang bisa sekolah mana. Kadang-kadang angka putus sekolahnya terjadi di situ. Usia 7-18 tahun kita cari. Paksa dia untuk sekolah. Waduh Pak, kuota sekolahnya nggak ada. Kita bikin sekolah virtual Pak. Saya buat sekolah virtual sebelum pandemi. Nanti ada sekolah paling dekat itu menjadi sekolah pengampunya. Jadi sekolahnya dia virtual, kita kasih handphone kan cukup ya. Kemarin akhirnya selama pandemi 2 tahun mereka menjadi sangat terbiasa untuk belajar. Nah sebelumnya dia agak susah. Terjadi pandemi menguntungkan buat dia belajar karena membiasakan kerja digital. Alhamdulillah mereka kemudian bisa ya memahami dengan terkopoh-kopoh gitu. Tapi ketika kemudian dia harus konseling dan bertemu, dia bisa ke sekolah terdekat. Saya buatkan keputusan itu agar aksesnya bisa bagus. Kedua Pak, Bu Sakinah kita minta untuk cari. Kemarin Brebes Pemalang kita jadikan 1, terus kemudian terakhir kemarin Klaten, Sragen, Wonogiri kita jadikan 1. Di tempat-tempat itu perusahaannya ada apa aja. Kita lobby Pak Beni. Kita lobby perusahaannya, kamu mau nggak mengafirmasi dari keluarga miskin itu bisa kerja? Menarik Pak, ada 2 kelompok yang kita kategorisasikan teman-teman. Ada yang skilled labor dan unskilled. Unskilled pun mau Pak. Maka kita dorong mereka untuk bisa bekerja. Dan ternyata dengan UMK yang ada ini juga bisa membantu. Nah sekarang kita hunting betul agar kemiskinan ekstrim itu bisa dikurangi dengan mendorong orang-orang bekerja. Dan hari ini saya senang bisa melihat anak-anak muda Indonesia yang bersemangat. Kita berharap betul teman-teman tidak selamanya kerja di sana. Saya berharap betul transfer of teknologinya ada, budaya kerjanya dipelajari, dan kelak kemudian Anda akan pulang untuk bekerja di sini, punya usaha sendiri, dan Anda, saya berharap yang ada di ruangan kelak kemudian bisa menceritakan suatu ketika Anda jadi bos, Anda jadi pemimpin, Anda punya perusahaan besar, dan Anda bisa menceritakan apa yang hari ini Anda lakukan. Ini proses hidup, yang biasa saja. Kita mungkin beda jalan, tapi ketika saya seusia teman-teman, ini usianya berapa ya?
Bisa berapa, Mas? 27? Lu Anda lebih tua dari saya ya? Dulu gitu. Berapa usianya? 23. Ada yang usianya 9 tahun? Enggak ada. Yang merasa paling muda berapa kira-kira ini? Ada 18? 18 angkat tangan. Wow, oke, yang 18. 17? 17 ada 17? Oh, yang duduk depan 17 semua ini tuh. Belum boleh. Ya, oh ada 17. Oh, tapi mahasiswa. 18. Yang paling tua ada enggak? 67? Ini 18. 60. 18 ya, Dik? Sini, Dik. Iya, kamu ke sini. 18. Oke. Pinjam halo-halonya, Mbak. Halo-halonya. Oke. Oh, itu tuh, udah itu. Mana? Ini 18. Yang namanya siapa? Saifullah Ridwan Sori, Pak. Hah? Saifullah Ridwan Sori. Enggak namanya. Iya, Pak, itu nama. Siapa namanya? Siapa, Bu? Saifullah Ridwan Sori, Pak. Saya kira sorry bos, sorry gitu. Boten. Saya alon-alon. Namanya? Saifullah. Saifullah. Nggih. Ridho Ansori. Saifullah Ridho Ansori. Aku tadi dengarnya yang sorry saja. Panggilannya siapa? Ridho, Pak. Ridho sekolahnya apa? Bangunan. STM. Hah? STM. Gak ada. STM itu kalau sudah tua-tua ini dulu STM. Mana ada sekarang STM? SMK. Nah, SMK. SMK di mana? SMK Negeri 1 Geneng. Genengi ngendi? Ngawi, Pak. Oh, Ngawi. Wah, ini. Kamu tahu Kartonyono enggak? Tahu, Pak. Apa itu Kartonyono itu? Tugu itu. Tugu apa itu? Tugu Ngawi. Lah ya Kartonyono itu apa? Enggak tahu, Pak. Oh, enggak tahu? Enggak tahu. Tahu lagu Kartonyono Medho Janji enggak? Tahu, Pak. Gimana lagunya? Ya refnya aja lah, refnya aja. Setuju kan? Loh, sorry ya, umpama saya orang Ngawi, nggak bisa nyanyi Kartonyono Medho Janji, diragukan kengawiannya. Coba gimana, masih ingat gak? Lupa, Pak. Ada yang tahu nggak? Wih, gimana Bu? Kartononya. Kartonoyo malahan sampean. Iki dudu wong Ngawi mesti nyono. Kartonyono, Bapak. Gimana? Mbak. Kartonyono ning Ngawi medhot janji. Stop, terus lanjut. Ambruk jaga nuruti Nanmu sakabehane wis tak turuti. tapi Nang malam blenjani. terus Lupa, Pak. Tidak Beni, tapi Kartonyono ki apa ngono, tak pikir nama orang ternyata Tugu di sana. Iya. Kamu SMK Bangunan, Iya, Pak. baru lulus. Baru lulus. Kapan lulusnya? Bulan 6. Bulan 6. Ya. Tahun 2001. 2022. Oh iya, makanya ada tahunnya barang gitu. 2022. Iya, Pak. Pernah kerja? Pernah. Di mana? Petani. Oke, orang tuanya petani? Iya, Pak. Oh, kamu kalau kerja di petani di sawah gitu ngapain? Kerjanya ngapain? Nonton. Nonton orang nyambut gawe, nonton nyangkul kayak apa, traktor kayak nanem. Itu. Apa kerjanya? Ngirim maem. Ngirim nasi, Pak. Wes ki ora duwe skill blas iki ngene. Kuwi ora nyambut gawe ku ngewangi bapakmu jenenge, ya enggak apa-apa. Tadi panggilannya siapa tadi? Ridho, Pak. Oke, Dok. Oke. Bagaimana sejarahnya kamu bisa sampai ke tempat ini?
Singkat, Jodowo-dowo. Butuh uang. Oke. Ini kalau iklan itu judulnya BU. Kita sering dodolan motor kita itu. Satu butuh uang. Iya, Kok dapat informasi kerjasama Indonesia Korea? Kok iso daftar? Yang ngasih tahu siapa? Pak Le. Oke. Iya Pak. Kita itu kenal karo Pak Li ya kita. Pak Le-nya dikasih tahu gimana ngomongnya, Dok? Kamu mau nggak jadi? Iya iya. Kamu mau nggak ke Korea gitu Pak? Kamu mau nggak ke Korea? Iya. Terus? Mau. Mau. Terus? Tapi harus les bahasa gitu. Oh les bahasa. Iya Pak. Bahasa Inggris. Bahasa Jepang. Oh. Bahasa Korea Pak. Oh bahasa Korea. Ya. Orang ini lagi ngelucu ini stand up comedy bro. Ya. Kamu bahasa Korea. Iya Pak. Belajar berapa lama? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Iya Pak. Udah bisa ngomong. Belum. Coba kamu kenalan siapa kamu pakai bahasa Korea. Saya Rido asalnya dari Ngawi, belum punya pacar gitu. Yakin aku. Gitu. Coba kamu kenalan. Belum bisa Pak. Lah wong 4 bulan ya lo. Ya 4 bulan ini kursusnya apa belajarnya? Belajarnya ya hafalan kosakata gitu. Ya kosakata ya sudah. 3 kosakata aja Korea. Saya Ya. Conen. Hah? Conen. Ya Conen. Dari UNES ada guru bahasa Korea enggak? Oh belum ada. Dari dosen UNES ada yang bisa bahasa Korea enggak? Dah dianggap aja betul. Terus kedua, Cinku. Cinku. Teman Pak. Tahu teman. Oke, satu lagi. Terus Apa? Sarangeo Pak. Apa? Aku cinta kamu. Wow. Iki. Ya. Kamu tahu Blackpink enggak? Nggak tahu. Oke. BTS tahu enggak? Nggak tahu. Oh, enggak tahu, Bu. Apa yang kamu tahu dari Korea? Satu aja. Kim Jong Un. Oke. Ya. Oh, malah seneni karo gue loh. Ya Korea Bu, berarti kan nggak pakai selatan sama utara gitu ya. Ya. Oke. Nah kira-kira kamu besok mau kerja di mana di sana? Ya di Korea Pak. Enggak, maksudnya gini, kamu besok kerjanya di Korea itu nganterin rantangan ke sawah, ya toh? Apa ngangkut-ngangkut botol gitu, yang apa kamu? Nganterin barang gitu. Kurir. Udah dikasih tahu belum nanti kerjanya di mana gitu? Belum Pak. Oh belum. Tapi belum tahu mau kerja apa, belum tahu perusahaannya apa, belum tahu. Belum tahu Pak. Nah, jadi kumpul di sini ngapain? Verifikasi, ngumpulin berkas. Oh lagi ngumpulin bekas. Iya Pak. Kira-kira kamu lolos gak? Insya Allah lolos. Ora kita ya. Iki mau bahasane kleru, presidennya kleru. Lo kamu mau ke Korea Selatan apa utara? Utara Pak. Oke. Cilaka. Selatan Pak, selatan. Ya, serapa. Pak Beni PR-nya tambah banyak ini Pak Beni. Kamu ke Korea mana? Oke, ngacung yang mau ke Korea Timur. Ke Korea Barat ada nggak? Jangan-jangan mau berangkat ke Kroya. Ada yang dari Kroya nggak? Oh itu teman muda. Jangan-jangan mau ke sana malah itu. Sana ngelamaran malah. Ya oke, ini contoh lulusan SMK bangunan. Iya Pak. Oke, pernah bangun rumah? Rubuhin rumah pernah. Hah? Rubuhin rumah pernah Pak. Lah kowe ra ngrungokke omonganku iki mau kok. Bangun bro. Kalau bangun nggak pernah Pak. Oh belum pernah. Iya. Tapi praktek pernah? Pernah Pak. Praktek Gini. pernah.
Oh alah Bu, kini aku gurune ngono lah ya aku sing stres iki gitu. Kita akan push up tenan nek sekolahku. Kowe sekolah nang Ngawi to? Nggih, Pak. Kowe nek sekolah nang SMK Jateng ku awakmu gede sampe dina push up terus ngono. Oke. Kalau nanti kamu lolos verifikasi dan kamu bisa kerja di Korea Selatan, Iya, Pak. apa yang akan kamu lakukan kepada orang tuamu? Naikin haji orang tua. Ya. Ini yang paling mudah. Yang paling mudah. Ada nggak yang 18 tahun tapi perempuan? 19 tahun? Oh ada 18, sini. Ini ada nih depan. Yang 18 tahun tapi perempuan. Sini Mbak. Oke ya ini yang pakai ya. Sini. Ya. Udah naik aja Mbak, dinaiki aja. Naik kursi nggak apa-apa, melompat. Sini ya. Tuh ya. Tuh, kamu tunjukin ya enggak? Ketika dia tidak bisa lewat, temennya membukakan jalan. Sang ratu, Pak. Ratekan karo kowe kok ngono. Nanti anu ya, Pak Beni sama teman-teman dari BP2MI cek pertama psikotes dulu. Sini, kamu mic-nya dikasih. Kamu udah kenal belum? Belum, Pak. Ayo kenalan dulu lah. Sweet. Ya. Loh, siapa tahu jodoh. Udah punya pacar? Hah? Udah. Terus mungkin ah. Siapa jenenge pacarmu? Kasih mic. Mau siapa jenenge? Elsa, Pak. Waduh, Elsa. Nanti dulu kasih dulu mic-nya. Elsa itu dari mana? Dari Ngawi. Oh, Ngawi, Tonggoan. Iya, Pak. Oh gitu. Iya. Kalau umpama Elsa ada di sini, kamu mau ngomong apa sama Elsa? Aku cinta kamu. Woi, pancen romantis. Ya udah balikin dia. Ini top betul ini orang dari Ngawi seneng. Mbak siapa namanya? Sini. Siapa namanya? Nara, Pak. Hah? Nara. Masa cuma Nara? Nara Nilam Cahya. Loh, ra krungu meneh aku padahal cedek. Apa siapa Bu namanya, Bu? Nara Nilam Cahya. Oh, Nara Nilam. Kamu tahu nggak Nilam itu nama apa? Nama apa, Pak? Ini loh tahu nama ikan. Bapakmu dulu kan punya kolam Nilam? Enggak, Pak. Oh enggak, panggilannya siapa? Nara. Oke Ra, kamu asalnya dari mana Ra? Malang. Oh Malang. Ngawi ini Malang. Kamu dapat informasi kerja di Korea ini dari mana? Dari bapak saya, Pak. Bapakmu orang Korea? Enggak. Oke. Bapakmu taunya dari mana kira-kira? Dari kursus Busan Center. Kursus Busan Center. Kira rodok bener ini. Kamu tahu Busan nggak, Mas? Hah? Nggak tahu, Pak. Busan nggak tahu. Dia mau ke Korea Utara. Kerjanya belum tahu. Aku rada curiga iki sing ngerti apa ya sih. Oke. Udah kursus bahasa Korea? Sudah. Berapa lama? Sekitar 4 bulan. Hah? 4 bulan. Oh, bareng dong. Jangan-jangan bareng ya. Kan beda, Pak. Oke, beda ya. tempat. Kamu sekolah apa? SMK. SMK juga? Iya. Oke. SMK apa? SMK Muhammadiyah 6 Donomulyo. SMK Muhammadiyah 6 Donomulyo, yang alumni Donomulyo. Oh gitu. Terus kemudian jurusannya apa? Teknik komputer dan jaringan. Teknik komputer dan jaringan. Besok Iya. sudah tahu nggak di sana kira-kira mau kerja apa? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Jadi ini baru mau verifikasi. Ya. Kamu udah izin orang tua? Sudah. Orang tua kasih dukungan? Kasih. Oke. Selalu, Pak. Yang kamu bayangkan kerja di Korea itu nanti seperti apa ya? Gitu. Seperti yang ada di drakor seperti itu. Ya apa? Kira-kira kerjaannya apa? Udah terbayang nggak? Saya besok kira-kira akan kerja seperti ini, udah kebayang belum? Belum sih, Pak. Belum ya? Yang bayangkan aja, bayangkan tuh orang bayar kok bebas kok. Loh, lek bayangkan ya kayak drakor-drakor lah, Pak. Oh bayar kok drakor-drakor gitu. Ya.
Kamu pernah makan masakan Korea nggak? Belum. Oh belum? Belum. Kamu pernah dengar kimchi nggak? Pernah. Apa itu kimchi? Makanan Korea. Lah ya apa kayak ngomong? Sawi Sawi? putih. Hah? Sawi putih. Sawi putih? Ya. Pernah nyoba gitu? Belum. Oh belum, dah lumayan nih ngerti. Jadi kowe nang kono panganane padha karo kene sawi. Kira-kira kimchi nang kene ya pecel kira-kira gitu ya. Oke. Nah, harapanmu nanti kerjanya di mana? Di pabrik, Pak. Ya pabrik apa? Kira-kira Belum tahu sih. Oh, belum tahu ya. Kamu udah siap di sana. Siap. Mentalmu gimana? Ketemu orang Korea loh. Ya siap nggak siap harus siap, Pak. Mantap. Bapak Ibu teman-teman, dua cerita kawanmu ini menunjukkan bahwa satu harus siap. Dua, proses mempersiapkan serius, ya bahasa. Nanti yang saya katakan kultur yang ada di sana. Kemudian disiplin yang ada. Kamu datang nggak kira-kira orang kerja di sana bayarannya berapa? Udah pernah dikasih tahu nggak? Mungkin sekitar 20-an juta. 20 juta. Itu buatmu bayaran itu sedikit, sedang apa banyak? Banyak sih, Pak. Banyak ini. Kalau kira-kira kamu punya penghasilan 20 juta, kita apa yang kamu berikan kepada orang tuamu? Pengen nganter orang tua buat berangkat umroh. Oke, tadi haji sekarang umroh gitu. Soalnya kalau haji nunggunya biasanya kelamaan, Pak. Pinter, bener. Tapi saran saya, kalau nanti kamu benar berangkat 20 juta, tabungin. Tabungan haji untuk orang tuamu. Pak, Bu, insya Allah nanti berangkat haji. Karena nunggunya lama, ini tabungannya sudah beres. Nah sambil nunggu, tak umrohin lagi, gitu. Oke? Ya, Pak, insya Allah. Mbak, Makan ya, Pak ya. Oh, tak dongake. Tak kayak hadiah sih ini. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Ada yang mau handphone? Angkat tangan. Oke. Bentar, saya hitung dulu tuh. Enggak, saya masih ada satu kontainer itu. Oke, ini handphone ya. Yang sepeda. Ini kan pilihan-pilihan. Oke, sepeda. Laptop ada nggak? Mau laptop? Oke, lebih banyak. Oke, satu-satu. Nah, sabar toh. Untuk yang sepeda, nunggu Pak Jokowi. Oke. Saya tadi bawa satu kontainer, saya udah mau bongkar handphonenya di sini, ternyata punya orang, jadi nggak jadi. Kalau laptop terlalu mahal, jadi ya nanti kamu beli sendiri setelah kerja dari Korea. Selamat bekerja, yang giat, yang serius, jangan lupa berdoa. Kerja di tempat orang itu harus menghormati budaya setempat. Di mana bumi dipijak, di situ langitnya dijunjung, ya. Dan tentu saja mintalah restu orang tuamu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah berkahmu, ini rezekimu. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Dan yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah dapat meninggalkan acara dan mengikuti agenda lain. Dan kita siapkan berapa tenaga kerja dibutuhkan, keterampilan apa yang ada, dan kita rekrut dari seluruh anak-anak muda terbaik. Tadi saya menemukan 2 anak muda lulusan SMK, kebetulan dua-duanya dari Jawa Timur, Malang dan Ngawi. Mereka sudah betul-betul siap. Nah, mudah-mudahan proses seleksinya baik dan pendampingannya dilakukan. Harapan kita tentu saja ketika mereka bekerja, dia akan mendapatkan banyak pengalaman, ilmu yang bisa ditransfer, yang kelak kemudian hari mereka akan pulang
sehingga dia bisa join dengan pekerjaan yang lebih besar di tempat kita, atau mereka menjadi entrepreneur dan itu bisa dibagikan kepada orang lain bahwa kalau kerja di luar itu seperti ini loh, kalau di perusahaan besar itu seperti ini loh. Kita nggak bisa seenaknya, kita mesti disiplin, skill kita mesti di upskill and upgrade terus menerus, dan itu menurut saya sesuatu pembelajaran yang perlu diketahui oleh banyak orang. BP2MI, Dinas Tenaga Kerja kita mencoba mendampingi dan perguruan tinggi termasuk UNES. Siap. Sehingga nanti kalau kita mau ada training-training yang dibutuhkan, ya setidaknya seperti bahasa ya, mereka juga mesti menyiapkan, dan teknologi terakhir di tempat kerjanya mesti dijajaki dari awal sehingga mereka betul-betul menyiapkan diri dengan baik. Ini bagus, ini menggembirakan, dan beberapa orang yang sudah bekerja pengalamannya ya lebih baik hidupnya ya. Itu program EMA Karyo di Jawa Tengah sudah jauh. Kenapa? Program EMA Karyo di Jawa Tengah. Ya sama sebenarnya, kalau yang di Jawa Tengah kan kita buka seluas-luasnya ya. Terus kemudian kita cari, kita coba sekarang kombinasikan dengan angka-angka kemiskinan yang ada dari keluarga miskin, kita cari. Maka di tenaga kerja kita minta untuk mendampingi, nanti ketemu dan dengan IMA Karyo nanti kita joinkan, sehingga tidak hanya sekedar mereka mendaftar, kemudian mereka berlatih, terus cari-cari, tapi sekarang agak sedikit kita cari dengan skala-skala prioritas yang ada. Yang umum sih boleh aja, tapi yang memang perlu mendapatkan bantuan dukungan, mereka coba kita lakukan afirmasi, sehingga mereka akan bisa mendapatkan kesempatan lebih dulu. Ya, banyak sekali sih aplikasi-aplikasi yang dari dinas berikan ya. Nanti silakan videonya diberikan. Ayo tadi yang mau foto siapa? Ya, Panitia, Bapak. Oke. Ya. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Mas. Sip. Belakangnya ada orang itu. Belakangnya ada. Memangnya kalau foto itu peduli, nggak ada yang peduli. Sip. Saya Pak, belum Pak. Saya belum masuk. Ya, oke. Sekian Mas. Ya, ya.